Selamat pagi, Bapak Ibu. Saya ngomong Bapak Ibu ini karena saya lagi ngomongin masalah sebuah konten yang berhubungan dengan live saya ya. Saya beberapa kali membuat live ya. Biasanya saya live kalau malam itu sekitar jam 9, jam 10 sampai selesai. Kalau pagi biasanya jam 10 pagi atau jam 11 pagi sampai selesai. Nah, yang saya bahas adalah yang berhubungan dengan auto trade atau tentang bisnis. Kalau teman-teman yang lain membicarakan masalah kripto dan kemudian auto trade, tapi dengan sistem yang menyampaikan tentang potensinya seperti apa. Nah, saya akan membuka di wawasannya Bapak Ibu yang berhubungan dengan diri ya. Kenapa diri? Karena gini, karena dalam dunia bisnis, dalam dunia apapun, dalam dunia alam semesta ini, ya Bapak Ibu ada di alam semesta sama kayak saya. Di dunia alam semesta itu kita tidak mengenal senioritas. Kalau kita bicara masalah senioritas, itu pasti bicara di dalam jabatan, di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, di dalam kedudukan, di dalam keluarga. Itu baru ada senioritas, kakak, adik ya, yang pertama masuk, yang terakhir masuk. Semua yang berhubungan dengan lingkup organisasi itu pasti berbicara tentang senioritas. Tapi kalau kamu berbicara tentang alam semesta, lingkup kamu berada di dunia ini, maka senioritas gugur. Tidak ada sistem senioritas. Seahli apapun kamu, sehebat apapun kamu. Itulah sebabnya orang-orang yang punya jabatan, begitu 5 tahun dia selesai menjabat, drop langsung. Ya, saya lihat yang berbeda itu hanya Pak Jokowi hari ini. Ya, Pak Jokowi punya aura sangat luar biasa karena memang ya bagaimana lagi ya 70 lah hampir 80 tahun Indonesia merdeka, baru 10 tahun kemarin di pemerintahan Pak Jokowi Indonesia benar-benar dikenal menjadi Indonesia. Indonesia benar-benar dibangun sebagai Indonesia yang punya kekayaan yang sangat luar biasa. Ya, karena duitnya udah dihabiskan sama presiden-presiden sebelumnya. Dikorupsi habis-habisan sama presiden sebelumnya. Bandingkan dengan Soeharto yang 32 tahun, bandingkan dengan Megawati, bandingkan dengan Gus Dur, bandingkan dengan SBY. Jokowi 10 tahun menyelesaikan semua dengan luar biasa. Yang mangkrak-mangkrak, yang perlu diselesaikan dan itu berguna buat rakyat, selesai semua. Termasuk MRT, termasuk LRT, termasuk jalan, termasuk lintas, termasuk bendungan, termasuk pengambil alihan kepemilikan. Ya, Freeport, Chevron, nah itu kan semuanya Blok Mahakam, Blok Rokan gitu. Terus kemudian pemberhentian semua supply keluar yang merugikan negara ini sehingga membentuk sebuah hilirisasi yang membuat pembenci-pembencinya kelojotan, koruptor-koruptor kelojotan sehingga membuat demo seperti itu. Ya, itu kan kamu hanya diperalat sama aktor-aktor intelektual di balik demo-demo itu. Nah itu semua gugur Jess, ya, karena alam semesta. Nanti koruptor-koruptor udah ketangkap itu selesai semua, ya. Nah ini hal yang sangat penting sehingga kamu bisa melihat ini peluang. Karena apa peluang? Karena alam semesta ini adil, ya. Alam semesta itu adil, uang itu juga adil karena uang itu adalah alat. Uang itu nyaman dengan orang miskin, uang itu juga nyaman dengan orang kaya. Yang nggak nyaman otakmu. Ya itu yang membuat saya live, saya membuat berbeda. Nah, kalau kamu mau tahu tentang apa yang saya live-kan, nah kamu klik di ini, klik di sini. Kalau sekarang konten saya ada di sini nih, profil saya. Ya, profil saya yang ada tanda plusnya itu diklik. Berarti kamu belum follow saya. Ya, itu sebabnya setinggi apapun Anda, ya, sedahsyat apapun ilmu Anda, sekuat apapun pemahaman Anda, setiap kamu memasuki tempat yang baru, mau tidak mau kamu harus belajar. Dan itu saya rasakan 2 tahun yang lalu. Ketika saya diperkenalkan dengan kripto, ketika saya diperkenalkan dengan yang namanya blockchain. Waduh, itu benar-benar geleng-geleng karena enggak tahu semua saya. Ya, saya belajar betul dengan satu mentor yang sangat baik namanya Pak Wilbert. Nah, kamu kalau lihat di FYP-mu, maka muncul akun yang namanya Robot Ajaib. Nah, beliaulah orangnya yang menjadi mentor saya.
Ya, dia ajarin saya dengan sabar, kasih tahu. Dan juga ada tuh di Beat Club itu. Beat Club itu juga yang ngajarin saya untuk saya bisa paham banyak hal itu. Beat Club ya, kamu bisa lihat. Ada satu lagi Cicik Profit. Nah itu adalah tim yang benar-benar kami belajar bareng. Karena sama-sama Lola, sama-sama sesepuh, orang sepuh lah, belajarnya sama robot ajaib itu, Pak Wilbert itu. Apapun, siapapun kamu, setiap kamu memasuki tempat baru, kamu harus belajar. Kamu harus menjadi pemula. Nah, itu yang saya bilang, kenapa alam semesta itu adil. Ya, itu penting banget untuk kamu melihat peluang. Tapi kalau kamu di awal sudah, ini bukan bidang saya. Ini saya enggak ngerti. Ini saya enggak bisa. Ini saya enggak. Itu pasti kamu enggak berkembang gitu, ya. Seumur hidup kamu akan begitu terus. Tapi kalau kamu mau berkembang, kamu mau berubah, nah inilah setiap ada hal baru, pasti kamu harus belajar untuk kamu menundukkan dirimu dan menjadi pemula. Nah, saya memulainya 2 tahun yang lalu. Ketika saya diajak bergabung, masuk dalam auto trade yang belajar tentang blockchain atau kripto. Nah, ini persis dengan cara otak kita bekerja nih. Otak kita ini kan terdiri dari neuron yang banyak banget ya. Triliunan neuron, kalau disambung-sambungkan triliun neuron kita, itu bisa ngelilingi bumi itu, panjangnya neuron kita. Karena sangat panjangnya. Nah, neuron itu kalau kamu lihat di dalam tes otak, maka mengandung listrik. Gitu. Kenapa bisa mengandung listrik? Karena di sana ada pemikiran yang terus berjalan. Nah, setiap hal baru yang kamu pelajari, setiap hal baru yang kamu mau tahu, maka neuron itu mengeluarkan satu neuron baru. Ngambang. Nah, seperti apa kamu mau memahami, seperti apa kamu mau belajari, maka neuron otak itu akan belajar ke sana kemari. Ya, ini semua hal-hal baru ini yang kamu harus pelajari. Nah, kalau kamu ngerti rahasia ini, maka kamu tidak akan gengsi. Tapi justru malah kamu berusaha benar dan kemudian menembus synapsmu. Dan kemudian neuron itu nyambung, baru kamu ahli. Kayak sekarang ini saya bacot kayak begini, ini pinter banget nih. Kenapa? Karena udah 2 tahun mempelajarinya. Gitu. Udah 2 tahun mempelajarinya sehingga saya bisa mengerjakan pekerjaan saya. Dan hasilnya, nah ini yang hebat. Ya, learning by doing. Kamu mengerjakan sembari belajar, hasilnya berjalan sejajar, berjalan searah dengan kesuksesan itu. Nah, ini kekuatannya. Jadi tidak perlu gengsi Bapak Ibu. Ya, tidak perlu gengsi. Nah, saya tetapkan untuk neraktir kopi. Itu maksudnya supaya apa? Supaya Bapak Ibu serius. Oh, saya mau belajar nih, beneran ini. Bisa enggak? Bisa. Nah, traktir kopi saya. Karena traktir kopi saya itu kan cuma 100.000. Tapi ilmu yang Bapak Ibu dapatkan itu selamanya. Ketika Bapak Ibu mengambil keputusan, yes, I take it untuk bergabung. Meskipun memang biaya auto trade-nya mahal. Ya memang mahal auto trade-nya. Tapi hasilnya seimbang. Ya. 2 tahun saya menjalankan pekerjaan ini, biaya auto trade yang saya keluarkan itu sudah berbalik lebih dari 1000%. Banyak. 1000% udah balik. Demikian juga dengan trade-nya. Trade-nya udah, ya kalau setahun bisa menghasilkan 30-70%, ya hitung sendiri aja. Kalkulasi aja, gue tak kalau saya modalnya 1.000 berapa, kalau saya modalnya 10.000 berapa, kalau saya modalnya 100.000 berapa, kan kamu bisa hitung 30-70% per tahun seperti apa. Jadi kita enggak berkutat modal piro. Yang penting kamu nabung dulu, punya rekeningnya. Itu yang sering kali saya katakan, punya rekeningnya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena di alam semesta yang dihargai adalah adaptasi diri kita. Kerendahan hati yang terus-menerus belajar. Itu alam semesta seperti itu sifatnya. Dan tercermin di otak kita masing-masing ya. Makanya di dalam otak kita ada celah yang namanya sinap. Nah, kamu baca Google ya. Ya, sinap itu apa? Sinap itu adalah celah otak. Makanya dalam motivasi saya, selalu saya katakan tidak ada bakat. Karena apa? Karena bakat itu adalah repeating is learning. Sehingga repeating yang kamu terus lakukan akan membuat kamu menjadi expert. Nah, itulah baru menjadi bakat. Jadi tidak ada seseorang pun yang dilahirkan menjadi seorang bakat olahragawan, ilmuwan. Nggak ada. Semuanya dilatih. Nah, itu tergantung siapa yang melahirkan kamu. Dan situasi, kondisi, lingkungan yang melahirkan kamu. Nah, itu yang akan mempengaruhi kamu mau jadi seperti apa ke depannya. Nah, kenapa banyak orang, 90% malah rata-rata sama.
Ya karena lingkungannya tidak menginginkan kamu berbeda. Sehingga kamu menjadi sama dengan lingkungan kamu. Alam semesta itu adil, ya tidak bisa didikte alam semesta. Setiap orang, siapapun dia, masuk hal baru, dia mau memulai dengan hal baru. Nah, monggo silakan pelajari dengan baik dan